Kejayaan Majapahit tidak bisa dilepaskan dari peran Gajah Mada. Dia merupakan sosok penting sehingga Majapahit mampu melewati masa sulit akibat pemberontakan, kemudian membawanya menuju puncak kejayaan. Kiprah Gajah Mada dimulai saat Jayanegara menjadi Raja Majapahit. Bersama pasukan Bayangkara, dia menjadi prajurit elit, pengawal raja dan keluarganya. Kembali lagi bersama kami di Asli Mojokerto. Hari ini saya berada di Desa Lebak Jabung, Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya di petilasan Mahapati Gajah Mada. Nah, ketika pertama kali saya masuk, saya tuh sudah disambut dengan sejuknya alam dan juga banyaknya pepohonan, teman-teman. Nah, selain itu, saya tadi juga melihat patung Mahapati Gajah Mada itu yang sangat besar. Nah, konon ceritanya di sini adalah tempat Mahapati Gajah Mada menimba ilmu kala waktu muda dulu. Nah, sekarang coba kita lihat suasana yang ada di petilasan Mahapati Gajah Mada. Nah, teman Asli Mojokerto, memang di petilasan Mahapati Gajah Mada ini saya tuh melihat juga hawanya tuh sejuk banget dan banyak banget pohon-pohon rindang, teman-teman. Salah satu peninggalan Majapahit adalah petilasan Gajah Mada. Petilasan Gajah Mada berada di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, yang berbatasan dengan wilayah Jombang. Terlihat dengan jelas bahwa petilasan Gajah Mada yang ditandai dengan batu. Perihal nama atau sebutan Gajah Mada, menurut fakta sejarah yang berupa piagam atau prasasti Singasari pada tahun 1273 Saka, atau 27 April 1331 Masehi yang dikeluarkan oleh Gajah Mada. Prasasti ini menjelaskan perihal adanya paham Nerendra yang disebut dengan Batara Sapta Prabu yang merupakan suatu dewan pertimbangan kerajaan. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, seorang pujangga Majapahit di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Karena ia hidup di zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Di dalam Pupuh 7-4 menjelaskan kepada kita, di timur laut rumah Pati Wirwatikta bernama Gajah Mada, Menteri Wira Bijaksana, setia bakti kepada negara fasih bicara, teguh tangkas, tenang tegas, cerdik lagi jujur, tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Prabu Hayam Wuruk. Dia naik tahta pada 1350 Masehi dan memimpin Majapahit hingga tahun 1389 Masehi. Dikutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Profesor Dr. Slamet Muljana, tahun 2005, Hayam Wuruk merupakan putra dari Tribhuwana Tunggadewi, pemimpin Majapahit pada tahun 1329 sampai dengan 1350 Masehi. Raja keempat di Majapahit itu memiliki gelar Sri Rajasa Negara. Pada masa Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan Majapahit membentang luas di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, serta wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa.
Kejayaan Majapahit tidak bisa dilepaskan dari peran Gajah Mada. Dia merupakan sosok penting sehingga Majapahit mampu melewati masa sulit akibat pemberontakan, kemudian membawanya menuju puncak kejayaan. Kiprah Gajah Mada dimulai saat Jayanegara menjadi Raja Majapahit. Bersama pasukan Bayangkara, dia menjadi prajurit elit, pengawal raja dan keluarganya. Gajah Mada berhasil menyelamatkan Jayanegara saat terjadi pemberontakan oleh Rakuti. Meski kemudian gagal menyelamatkan nyawa Jayanegara dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Tanca pada masa Majapahit dipimpin Tribuana Tunggadewi. Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Itu adalah jabatan tertinggi di bawah Raja Majapahit. Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi pada tahun Saka 1258. Disebutkan bahwa sebagai Patih Amangkubumi baru yang diserahi tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintahan, Gajah Mada mengumumkan program politiknya untuk menyatukan Nusantara. Program politik itu diumumkan resmi oleh Gajah Mada di hadapan Tribuana Tunggadewi dan para menteri Majapahit di Panangkilan. Nah ini teman-teman, patung Mahapati Gajah Mada tuh yang sangat besar sekali. Nah ini tuh berada di depan petilasan Mahapati Gajah Mada teman-teman. Jejak arkeologis peninggalan kerajaan Majapahit banyak dijumpai di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berbagai benda purbakala yang banyak ditemukan di kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan membuktikan keberadaan dan eksistensi kerajaan Majapahit di masa lampau. Majapahit bukan sekedar mitos ataupun dongeng. Jejak arkeologis membuktikan bahwa Majapahit pernah ada di wilayah Nusantara, tumbuh sebagai negara besar dan maju, serta mampu membangun peradaban. Berdasarkan bukti arkeologis, Majapahit memang ada. Bahkan bukan sekedar pernah ada. Majapahit merupakan negara besar dan memiliki peradaban maju. Berbagai catatan sejarah mengungkapkan kerajaan Majapahit berdiri pada akhir-akhir abad ke-13, memasuki puncak kejayaan pada abad ke-14. Dan diperkirakan runtuh pada abad ke-16. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di petilasan Patih Gajah Mada yang ada di Desa Lebak Jabung, Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dan jangan lupa ikuti terus perjalanan kita selanjutnya hanya di channel YouTube Asli Mojokerto.